Halo, apa kabarnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus? Jumpa lagi dengan saya, Rudi Silitonga, untuk membahas seputar keberadaan dirinya Allah dan juga tentang siapakah manusia. Mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha adil. Allah kita adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya, dengan kuasanya, dengan kasih-Nya. Dan Allah kita adalah Allah yang memiliki karakter yang sempurna, mutlak. Dan tentunya kita perlu menelusuri lebih dalam tentang karakter dari keberadaan Allah kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada dua bagian yang besar yang berkaitan dengan karakter Allah atau disebut atribut Allah. Yang pertama yang disebut dengan incommunicable attributes. Yang kedua yang disebut dengan communicable attributes. Incommunicable attributes ialah karakter Allah yang tidak ditemukan analoginya, padanannya pada diri manusia atau ciptaan lain. Apa saja isinya dari incommunicable attributes? Yang pertama adalah self-existence, self-sufficient, di mana Allah ada pada dirinya, tidak bergantung kepada siapapun atau apapun, tidak kekurangan, tidak juga memiliki suatu perubahan pada dirinya, tetapi dia ada pada dirinya sendiri. Dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini self-existence. Yang kedua, immutability, di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah, tidak pernah berubah seluruh keberadaannya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal, tidak berubah dalam rancangannya, dalam kehendaknya, dalam seluruh karyanya, di dalam seluruh keputusannya, di dalam seluruh ketetapannya, dalam seluruh karya-karyanya yang nyata yang dilihat di dalam sejarah manusia. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia setia pada dirinya, dia ada pada dirinya. Yang ketiga adalah Allah kita adalah Allah yang kekal, infinity. Yang kekal artinya dia melintasi dan melampaui waktu, tetapi dia berada di dalam ruang dan waktu. Dia melintasi ruang dan berada di sini dan di sana, maha adil. Maha adil, dia menyatakan kehadirannya. Saat saya berbicara kepada saudara, dia hadir di sini dan dia hadir di sana. Saat yang sama dia hadir dalam segala apa yang ada dan dia disebut Maha Adil. Maha Adil, infinity, kekal, melintasi waktu, ruang. Yang keempat adalah Allah kita adalah Allah unity yang ada dalam satu kesatuan secara personalnya maupun juga satu kesatuan di dalam keseluruhan atributnya. Yang pertama, unity simplicity, di mana dia adalah Allah yang ada pada dirinya dalam satu kesatuan seluruh karakter-karakternya, satu kesatuan yang utuh, yang sempurna, yang tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, lebih mendahului atau belakangan. Misalnya Allah itu kasih, kasih Allah sempurna, Allah juga adil, adil Allah itu sempurna, Allah itu benar, Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu roh adanya, Allah itu tidak berubah, seluruhnya satu kesatuan yang tidak ada jedahnya, tidak ada jaraknya, tidak ada sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengubah kesatuan.
dan juga kesatuan di dalam pribadinya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiganya esa, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita dapat menyapa Bapa kita bisa menyapa Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat menyapa Roh Kudus. Ketiganya satu kesatuan yang tidak berpisah, yang tidak berbeda karakternya, yang tidak berubah naturnya, satu kesatuan. Nah, ini yang disebut karakter dari incommunicable attributes dari Allah yang kita sembah. Selanjutnya adalah karakter yang dapat dilihat, dapat diketahui ada padanannya dengan manusia, walaupun tentu kualitasnya, kesempurnaannya, keutuhannya berbeda dengan manusia. Mari kita lihat, apa saja karakter communicable attributes ini? Yang pertama adalah roh adanya. Allah kita adalah roh adanya. Itulah sebabnya Dia tidak kita sembah dengan perantaraan batu atau ciptaan yang lain, patung atau gambar apapun. Kita mencipta segala sesuatu, tetapi Allah tidak mengendaki kita menyembah yang kita buat atau yang Tuhan ciptakan. Sebab Allah kita adalah roh. Penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah kita roh adanya. Yang kedua adalah intelektual. Allah kita adalah Allah yang rasional, yang logis, yang objektif, yang memiliki pikiran, memiliki segala rencana yang sempurna. Di dalam kehendak Allah ada pikiran Allah yang memimpin mengarahkan seluruh apa yang Tuhan rancang. Rasio Allah atau intelektualitas Allah, karena Allah adalah Maha Tahu, tidak perlu diberitahu kepadanya apa yang kita kerjakan atau apa yang orang lain kerjakan, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tahu bukan untuk melakukan sesuatu, tetapi tahu pada dirinya, dan di dalam pengetahuannya yang sempurna itu Dia mengerjakan, melakukan, merancang segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu terjadi, Allah tahu. Sebelum manusia melakukan ini dan itu, merancang dan memprediksi apa yang akan terjadi nantinya, Allah sudah tahu. Sudah tahu apa isi hati kita, sudah tahu apa hari depan kita. Pengetahuannya memiliki bijaksana, hikmat, kekuatan, dan di dalamnya ada kebenaran. Aletheia, kebenaran Allah. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memberikan hidup, kebenaran yang menyatakan segala sesuatu dengan jelas, dengan tegas, dengan tepat. Itulah Allah yang kita sembah, karakternya intelektual. Yang ketiga adalah karakter yang adalah moral. Allah kita adalah Allah yang bermoral. Ada 3 moralitas Allah yang perlu kita mengerti secara mendalam, yaitu kebaikannya, keadilannya, dan kekudusannya. Di dalam kebaikannya kita mengetahui dan mengerti tentang belas kasihan, pengampunan, kasih, anugerah, kemurahan, dan segala yang berkaitan dengan seluruh kebaikannya. Yang kedua adalah keadilannya. Di dalam keadilannya kita mengerti apa yang salah dan apa yang benar, apa yang baik dan apa yang buruk. Tuhan adil. Dia akan menyatakan keadilannya dan menegakkan hukumnya.
menyatakannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Yang ketiga adalah Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia tidak mau menerima setitik pun dosa, kejahatan, kecemaran, kenajisan, segala yang buruk. Tuhan mengendaki kita kudus. Kuduslah kamu karena Allahmu kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dan dikhususkan. Jadi khusus untuk dirinya Allah. Itulah kita diciptakan dikhususkan untuk Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Inilah karakter dari moralitas Allah. Yang keempat adalah karakter Allah yang berdaulat. Berdaulat, mengatur, memelihara, memerintah, memberikan arah kepada segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Berdaulat menentukan waktu hidup kita. Berdaulat menentukan segala sesuatu masa depan kita. Nah, ini adalah penjelasan yang dapat dilihat, dibaca, diperhatikan di dalam seluruh ajaran Alkitab. Incommunicable attributes dan communicable attributes. Lalu bagaimana kita bisa menyadari dan memahami kaitan antara tiga pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus dengan ketetapannya serta karyanya yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan. Mari ikuti video selanjutnya, Q&A, question and answer, berbicara tentang siapakah Allah kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comments. Tuhan Yesus memberkati saudara.